warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan bimbingan konseling kelompok kita hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu-ibu, sebelumnya sudah ada yang pernah ikutan bimbingan dan konseling ini belum? Belum ada ya. Tapi kalau misalkan mendengar bimbingan konseling kelompok itu, yang terpikirkan sama ibu-ibu itu kegiatan apa sih? Menurut saya kegiatan yang dilakukan itu secara berkelompok. Kalau yang lainnya mungkin ada yang berpendapat lagi. Saya juga berpendapat, menurut saya bimbingan yang memiliki suatu tujuan Memiliki suatu tujuan. Ya, benar. Semuanya benar. Saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Bimbingan dan konseling ini terdiri dari pemimpin kelompok, saya sendiri, dan kemudian ada anggota kelompok, yaitu ibu-ibu sekalian di sini sebagai anggota kelompok. Layanan ini itu memanfaatkan dinamika kelompok yang berguna untuk pengembangan diri secara pribadi dan belajar perilaku tertentu untuk arah yang lebih baik. Nah, benar yang tadi kata Ibu As bahwa ada tujuan dari kegiatan ini, yaitu memperoleh pemahaman baru, berani berbicara di depan umum, berani berpendapat, dan juga menanggapi pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan juga di dalam kegiatan ini ada 4 asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, yang artinya di sini harus merahasiakan informasi apa yang dibahas di dalam kelompok, terutama hal pribadi yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang artinya di sini ibu-ibu sebagai anggota kelompok bebas untuk terbuka, untuk berpendapat, tidak perlu malu-malu atau ragu nantinya. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, yang artinya dapat tampil nih secara spontan. Jika ada pengen pendapat, nanti tunjuk tangan aja ibu-ibu, jangan malu. Kemudian tidak ada paksaan dari anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok saya sendiri. Yang keempat itu ada asas kenormatifan. Di sini artinya dalam berdiskusi tetap harus sesuai norma dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku gitu. Sampai di sini sudah mengerti dari pengertian, tujuan, sampai asas-asasnya ibu-ibu sudah dapat paham, sudah mengerti ya. Nah, sebelum kita nanti beralih ke tahap selanjutnya, alangkah lebih baiknya nih kita kenalan dulu, karena kan belum kenalan. Dimulai dari saya Siti Mualimah sebagai pemimpin kelompok. Nanti perkenalannya dimulai dari sebelah kanan saya, bisa dari Mama dan Panggil. Perkenalkan, nama saya Riana Purnomo, panggilan Ibu Nana. Perkenalkan, nama saya Ibu Ita, dipanggil Ibu Ita aja.
Perkenalkan, nama saya Ibu Ida, dipanggil aku Ida. Perkenalkan, nama saya Siti Muktafida, dipanggil Ida. Perkenalkan, nama saya Asmawati, biasa dipanggil As. Perkenalkan, nama saya Ibu Maswa, dipanggil Mimi. Perkenalkan, nama saya Ibu Muhammad, biasa dipanggil saya. Ya. Baik, terima kasih karena sudah memperkenalkan dirinya. Semoga nanti di tahap selanjutnya kita lebih akrab dan sudah tahu masing-masing nama, dapat berdiskusi dengan lancar dan juga membentuk dinamika kelompok. Nah, sebelum kita ke tahap kegiatan, alangkah baiknya nih kita sepakati dulu kegiatan ini akan berapa lama berjalan, atau 30 menit atau 40 menit. Kesepakatan dari Ibu 45 aja. 35, 45. 45 berapa deh? 45 Baik, bisa disepakati berarti kegiatan kita di sini 45 menit ya. Sudah sepakat? Ya. Ya, sepakat. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu kalau di bimbingan konseling kelompok ini kita akan menggunakan teknik sosiodrama. Jadi nanti sosiodrama ini ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang dilakukan secara bermain peran. Nanti ibu-ibu bermain peran nih, membuat drama gitu ya. Kemudian diadakan diskusi nanti di akhir drama untuk pemecahan masalah tersebut. Nih, saya akan menjelaskan dulu skenario apa aja yang akan dimainkan. Kan ini sudah dibagikan nih skenario-nya, nanti dibaca dulu. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Saya akan membagikan skenario drama menjadi beberapa peran. Drama yang akan diperankan dengan topik prasangka sosial. Karena di sini kan ada 7 orang kelompok. Nanti maka 5 orang sebagai pemain peran dan sisanya itu sebagai penonton. Nanti sebagai penonton ini di akhir drama akan diminta pendapatnya dari drama tersebut, apa yang bisa didapat atau ada makna dari drama tersebut, seperti itu. Sampai sini udah dipahami ya? Sudah ya. Nanti jadinya dari 5 orang yang akan bermain peran ini, 2 orang itu sebagai peran masyarakat yang akan berprasangka gitu, berprasangka tentang satu orang yang sebagai korban prasangkanya. Kemudian 2 orang lagi nanti sebagai yang membantah kalau prasangka itu benar gitu. Sampai sini dipahami ya? Paham. Nah, kalau emang udah dipahami, apakah ibu sekarang udah siap untuk melakukan dramanya? Siap ya? Ya. Enggak maka aku emang enggak. Masih buruk. Ya. Anak ini hari baru pulang dari malam, kemana aja kan? Kali jualan bawang. Bener tuh anak ya. Oh, makanya. Laki kagak ada, kelakuan makin menjadi. Jam 10 pulang pagi. Ya ampun, pendapat itu orang. Aku aja mendingan pada bikin orang. Nah, apaan sih? Apa lu Dewi gini hari baru pulang. Lakinya Dewi gini hari baru pulang. Ya siapa tahu dia ada urusan lain, gak usah peduli sujon orang. Ya kagak, rumah punya laki siap-siap aja diambil. Kita masuk. Kita masuk. Kita masak, nggak usah ngurus orang dah. Iya, udah. Iya, Pak, masuk aja. Masing-masing dah. Harusnya ada ininya, ada prasangka. Nggak boleh prasangka jelek.
Ya Allah, ada aja orang tetangga, orang baru pulang kerja capek-capek juga. Baik, kita sudah selesai dramanya, sudah diperankan dengan baik. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bermain perannya dengan baik juga. Sekarang saya mau tanya nih, gimana perasaannya tadi setelah bermain peran yang sudah dimainkan? Greget sama perannya, Bu. Greget sama perannya. Yang lain gimana pendapatnya? Nggak enak hati sih Bu, jadi merasa bersalah saya. Jadi merasa bersalah ya? Iya. Kalau yang lain ada nggak yang berpendapat lagi? Dramanya sih kayak kehidupan nyata gitu ya. Kayak kehidupan nyata, ya memang benar. Jadi prasangka sosial itu kan sering terjadi di masyarakat. Nah, awalnya itu dari sikap-sikap perasa negatif. Namun lambat laun tindakan ini jadi tindakan diskriminatif, yaitu merupakan tindakan menghambat atau merugikan orang lain, bahkan mengancam kehidupan orang lain hanya karena kebetulan termasuk dari golongan yang dimaksud tersebut, kayak masyarakat orang lain, padahal kan mungkin itu sesuai kenyataannya nggak sesuai gitu ya ibu. Jadi prasangka sosial ini juga termasuk penyakit masyarakat karena sulit dicegah ataupun karena sudah sering terjadi seperti itu. Nah, kalau misalkan menurut penonton dramanya tadi nih, pendapatnya setelah melihat drama, apakah ada makna dari drama tersebut atau gimana? Ya, menurut saya sih itu prasangkanya itu buruk ya, Bu. Soalnya kan itu belum tentu sesuai kenyataan. Jadi malah nanti tuh nyakitin perasaan korbannya gitu. Yang nggak sesuai kenyataan, menyakiti perasaan korbannya, betul sekali. Kalau yang lainnya, Kalau menurut saya tidak mengetahui kenyataannya, lebih baik diam daripada sangka tidak baik yang malah merugikan diri sendiri dan orang lain. kalau nggak tahu lebih baik diam gitu ya, daripada menyusahkan diri sendiri atau orang lain, karena kan itu termasuk dari sikap yang kurang baik gitu ya. Terus juga orang yang dibicarakan mungkin juga kalau denger langsung bakalan sakit hati, kepikiran, dan juga itu kan nggak baik seperti itu. Nah, saya berterima kasih kepada para penonton yang tadi sudah menyampaikan tanggapannya. Mungkin ibu-ibu yang lain punya pendapat lainnya dari drama tersebut atau dari topik prasangka sosial ini. Saya mau Menurut saya prasangka itu memang tidak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh di masyarakat, apalagi di masyarakat, karena menimbulkan hal-hal yang nggak bagus. Menimbulkan hal yang nggak bagus. Jadi ada kesenjangan sosial di antara kita semua. Menurut saya sih gitu aja. Menurut Ibu Ida nggak bagus karena menimbulkan kesenjangan sosial, itu benar sekali, karena kan nggak baik juga gitu ya ngomongin orang lain, padahal kita juga udah kenal sama orang itu kenal sama kita. Jadi sebaiknya
jangan membicarakan apalagi di depan orangnya langsung, di belakang pun jangan. Jadi kalau emang kita nggak tahu itu mereka mau ngelakuin apa, ya diam aja gitu, dilihat aja, jangan sampai dibicarakan karena itu kan menyakiti orang lain. Nah mungkin ada yang lain nggak yang dapat. Betul itu Bu, menurut saya tindakan prasangka tidak baik karena bisa menimbulkan perasaan tidak senang dan juga bisa jadi permusuhan di masyarakat. Nah betul sekali dari yang Ibu Salama bilang, kalau prasangka sosial itu nggak baik dan itu tapi masih bisa dicegah atau bahkan menghilangkannya pasti bisa kalau emang dari diri kita itu punya niatan untuk mengubah kebiasaan buruk itu menjadi yang lebih baik gitu Ibu-ibu. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya atau masih ada yang ingin berpendapat Ibu-ibu? Saya Nah, siapa tuh? Salah satu yang gantian. Saya pengen bertanya Bu, gimana mencegah supaya tidak berprasangka buruk sama orang lain? Mencegah untuk tidak berprasangka buruk. Nah, cara mencegahnya ini kita bisa berpikir lebih positif gitu. Jangan langsung kita mikir saat melihat orang itu bersikap yang kurang enak ataupun yang menimbulkan curiga, tapi kita jangan langsung mikir yang ke negatif, pikir dulu ke positifnya. Mungkin dari yang drama tadi kita bisa mikir, oh dia pulang malam karena kerja gitu, lembur. Kan kita bisa langsung pikir ke positifnya dulu daripada kita mikir ke negatifnya kayak berprasangka buruk seperti itu, memikirkan ngapain tuh dia pulang malam gitu kan. Kita bisa mikir yang lebih positif dulu daripada negatif lah. Kita bisa mencegahnya dari itu karena prasangka itu muncul dari pikiran-pikiran kita sendiri gitu. Jadi kita pikirkan positifnya dulu daripada negatifnya tuh. Nah, kalau misalkan menurut ibu-ibu sendiri untuk mencegah prasangka sosial ini seperti apa sih? Kan tadi saya sudah menjelaskan menurut saya ya. Mungkin ibu-ibu punya pendapatnya masing-masing cara mencegahnya. Ada yang bisa berpendapat? Saya Bu, Ya. kalau saya sih ingin memperluas pergaulan saja, memperbaiki diri. Terus banyak-banyak berdoa aja biar hidup saya nikmat gitu, jadi nggak terlalu banyak. Memperluas pergaulan, memperbaiki diri biar juga hidup tenang ya, nggak usah mikir orang lain. Betul banget tuh kata Ibu Ita. Kalau kita juga harus daripada mikirin orang lain, kita mendingin introspeksi diri, memperbaiki diri kita agar lebih baik ke depannya gitu. Nah, yang lainnya mungkin ada yang bisa berpendapat. Kalau saya sih Bu, menghabiskan waktu bersama keluarga, terus berprasangka yang baik-baik. Kalau perlu itu jalan-jalan ke mall sama suami saya biar menghindari hal-hal yang buruk-buruk dah pokoknya. Menghabiskan waktu sama keluarga itu juga salah satu pencegah prasangka sosial, itu benar banget. Kata Ibu Nana, kalau kita mending daripada mikirin orang lain, kita nyempatin diri kita ya, gitu buat bergaul sama keluarga, jalan-jalan, mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial atau yang bermanfaat kayak mengaji, bikin pengajian ataupun yang lainnya itu
lebih bermanfaat gitu daripada prasangka. Nah, baik kalau gitu terima kasih sama ibu-ibu yang sudah mau berpendapat, berani berpendapat. Saya ucapkan terima kasih. Bagus sekali pendapat-pendapatnya karena dari kegiatan ini kita juga harusnya bisa menerapkan nih di sosial untuk lebih mencegah prasangka sosial tersebut. Bisa nggak ibu-ibu berkomitmen setelah kegiatan ini nantinya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, tidak berprasangka sosial? Bisa. Alhamdulillah. Nah, tidak terasa nih ibu-ibu, sudah 45 menit kita menjalani kegiatan ini. Alhamdulillah semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir ya. Terakhir ini mungkin ada nggak nih kesan atau harapan dari kegiatan ini dari ibu-ibu sekalian? Menurut saya sih ya, banyak masyarakat di luar sana itu yang berpikirnya masih negatif gitu. Jadinya kita harus bisa berintrospeksi diri, harus ngomongnya lebih hati-hati, terus lebih bertanggung jawab lagi sih, takutnya menyakiti orang lain. Ya betul sekali, kita juga punya tanggung jawab atas diri kita sendiri karena kan kita nggak bisa bertanggung jawab atas sikap orang lain, tapi untuk diri kita sendiri itu kita yang bertanggung jawab gitu. Jadi harus lebih bertanggung jawab lagi, itu betul sekali. Selain itu ada nggak yang bisa menyampaikan harapan atau pesan-pesannya? Ya, pesan dan harapan saya kalau bisa setelah kegiatan ini kedepannya semoga bisa mencegah prasangka sosial dalam masyarakat. Dapat mencegah prasangka sosial. Ya baik, terima kasih kalau itu yang sudah menyampaikan kesan-pesan dan harapannya dari kegiatan ini. Karena ibu-ibu sendiri kan di sini sudah mempelajari drama dan juga menyampaikan pendapat. Dari kegiatan ini ada manfaatnya nggak sih? Ada ya, ada manfaatnya. Nah kalau emang ada manfaatnya nih, mungkin di lain kesempatan bisa nggak kita berkumpul lagi untuk melakukan kegiatan ini? Bisa. Mungkin bulan depan direncanakan lagi. Kalau yang lainnya gimana nih ibu? Mas setuju? Boleh. Iya Bu, direncanakan bulan depan lagi aja. Direncanakan bulan depan lagi ya. Mungkin di waktunya nanti kita diskusikan lagi gitu kalau mau merencanakan kegiatan ini lagi. Nah, baik kalau gitu bulan depan kita rencanakan kembali ya kegiatan ini dengan topik yang berbeda. Mungkin kalau gitu saya akhiri. Terima kasih ibu-ibu karena sudah meluangkan waktunya sampai dari awal sampai akhir di kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat ada pemahaman baru bagi saya dan ibu-ibu sendiri. Kalau gitu saya ucapkan, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama karena telah menyelesaikan kegiatan ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita pulang mungkin kita bisa salam-salaman dulu semuanya agar mempererat hubungan di masyarakat.
Uy, maafin ko suka kata malu. Maafin ko